disitulah sebetulnya saya merasa tidak nyaman ya, ketika diterangkan gitu tentang fikih yang kemudian terkait dengan perempuan. Oh ini begini ya, apa betul sih Islam itu melihat perempuan seperti itu? Poligami itu bukan ajaran Islam. Yang menjadi ajaran Islam itu adalah bagaimana memanusiawikan praktek poligami. Sebab poligami itu sudah ada sebelum Islam. Sehingga etnoreligious sentrisme yang memunculkan sentimen dan memunculkan militansi itu menjadi sangat mudah sekali dipolitisasi. Di wasatiyatnya kebangsaan kita ini kan di tengah kan itu. Moderasi kita kan bukan hanya moderasi beragama, toh ada moderasi kita beretnis, moderasi kita berekonomi, moderasi kita berbudaya. Halo penonton Cokro TV, kita ketemu lagi di acara Duan. Seperti biasa, Duan akan menampilkan tokoh-tokoh yang kita pikir sebagai orang-orang yang pantas kita dengar pandangannya, gagasannya, dan kita dengar apa yang sudah mereka lakukan buat Indonesia. Nah, saat ini kita akan bertemu dengan seorang perempuan istimewa, Profesor Dr. saya takut salah bacanya ya, Ruhaini Zuhayatin. Ya. Jadi beliau ini adalah seorang profesor baru, katanya sekitar sepekan yang lalu, dari UIN Yogyakarta ya. Ini terpilih sebagai atau diangkat sebagai seorang profesor. Nah, tapi yang menarik dari beliau ini bukan cuma soal keprofesorannya, ini cuma salah satu hal istimewa dari dia. Dia ini profesor di HAM dan Gender, Hak Asasi Manusia dan Gender. Dia ini aktivis dari Muhammadiyah, dan dia juga jangan salah, pernah menjadi ketua Komisi Independent Human Rights di Komisi HAM Organisasi Kongres Islam ya. OKI itu organisasi internasional. Kerja sama Islam. Oke. Beberapa tahun yang lalu. Nah, jadi ada banyak hal yang bisa kita gali dari beliau ini. Kita mulai saja ya. Assalamualaikum Mbak Ruhaini. Waalaikumsalam Bang Ade. Atau saya harus Assalamualaikum Profesor? Nggak usah ya. Oke. Ya ini buat penonton Cokro TV barangkali ada banyak hal yang bisa diceritakan tentang Anda ini. Nah, salah satu hal yang saya akan mulai itu cerita tentang Ibu ini, Mbak Ruhaini ini sebetulnya cukup kontroversial orangnya, ya. Antara lain karena dia memang sibuk ngurusin gender di Indonesia dan dia orang Muhammadiyah. Sampai-sampai dia disebut sebagai apa namanya, ibu gender atau apalagi Mbak Ruhaini. Ini polisi bisa cerita polisi gender dari Muhammadiyah, ya. Ini bisa cerita dikit nggak? Sebetulnya Mbak Ruhaini ini menjadi orang yang sangat tertarik pada isu-isu gender ini. Kapan, kenapa, dan apa yang kemudian dilakukan? Silakan, Mbak. Terima kasih Bang Ade dan juga teman-teman pemirsa Cokro TV ya. Sangat senang sekali bergabung di acara yang sangat istimewa ini ya. Jadi saya sebetulnya mendalami masalah gender itu dari pengalaman hidup ya. Jadi sejak kecil sebetulnya ibu saya selalu mendidik kami anak-anak yang perempuan itu untuk mandiri. Dan beliau sangat dengan bahasa yang sangat sederhana, beliau seorang guru SD dan terakhir beliau menjadi kepala sekolah. Dan beliau mengatakan sangat sederhana. Pokoknya anak-anakku yang perempuan itu mesti punya uang. Karena kalau punya uang sendiri, itu kalau nanti mau beli bedak ya, itu nggak perlu minta uang sama suami, gitu ya. Karena kalau sedikit-sedikit minta uang suami, itu nanti akan apa ya, Islam dia tidak mengatakan tunduk ya, tapi akan tergantung gitu sama suami. Nah, itu sebetulnya satu filosofi yang luar biasa ya setelah saya dewasa gitu. Dan maka itulah ibu saya sebetulnya mendorong semua anak perempuannya untuk sekolah. Itu satu ya yang pengalaman. Nah, yang kedua gini Bang Ade, waktu saya nyantri di Pabelan ya, di Pondok Pesantren Pabelan di Magelang. Itu kan
semua pelajarannya itu kan pelajaran tentang agama ya. Dan kalau kita bicara tentang agama, pasti masalah laki-laki dan perempuan itu cukup sentral ya, di samping persoalan perbedaan agama gitu. Nah, disitulah sebetulnya saya merasa tidak nyaman ya, ketika diterangkan gitu tentang fikih yang kemudian terkait dengan perempuan. Oh ini begini ya, apa betul sih Islam itu melihat perempuan seperti itu gitu ya. Misalnya Jadi, apa, Mbak? misalnya tentang masalah kenapa perempuan tidak bisa menjadi imam misalnya ya, karena memang perempuan itu dari aspek ibadahnya itu kan berkurang gitu ya, sehingga ada begitu banyak hal yang sifatnya melihat perempuan itu begitu berbeda ya, dan sedikit merendahkan perempuan. Karena waktu itu, karena saya sebagai perempuan ya, misalnya kalau kita bicara tentang masalah menstruasi gitu ya, tentang haid, itu kan yang menciptakan Allah gitu. Jadi hal itu, dan itu seringkali kemudian menimbulkan perasaan masa iya sih seperti itu? Apa itu bukan pendapat-pendapat yang menulis Hazanah itu ya? Jadi itu kemudian menjadikan pertanyaan. Tapi ada satu hal, Mas, yang nantinya membuat saya masuk Islam lagi. Ini mungkin satu hal yang menarik ya. Jadi, silakan. Jadi kira-kira saya kelas berapa ya? Kelas 2 atau kelas 3 SMP gitu. Saya belajar bahasa Arab kan gitu ya. Kan bahasa Arab itu kan ada mu'annas, ada mudzakkar gitu kan ya. Terus sejak kecil kan kita diajarkan bahwa Allah itu tidak laki-laki dan tidak perempuan kan. Tetapi kalau kita membaca Qul huwallahu ahad, Allahu somad, itu saya tidak bisa, waktu itu saya mengatakan bagaimana tidak bisa mengatakan bahwa Allah itu laki-laki ya, karena domirnya itu mudzakkar gitu, domirnya itu untuk laki-laki gitu. Jadi saya pusing di situ ya. Sorry, saya kurang paham karena saya tidak paham dengan terminologi itu. Jadi ya, misalnya karena hu, hai itu seperti maskulin feminin gitu, Bang Adit. Jadi kulhu itu maskulin. Maskulin. Ya. Tanya itu maskulin gitu. Jadi itu betul-betul membuat saya sangat resah ya. Artinya doktrin tentang Tuhan yang diajarkan kepada saya bahwa itu tidak laki-laki dan perempuan itu bertabrakan dengan kaidah bahasa yang digunakan oleh Al-Quran. Nah itu saya cari itu di yang disebut dengan fitmulughah ya, artinya tata bahasa dan lain sebagainya, itu nggak ketemu gitu. Jadi saya tanya kan, pernah saya sedikit lah tanya sama ustadz saya gitu. Jawabannya tuh santri itu tidak boleh menanyakan tentang Tuhan gitu ya. Itu tidak betul dan itu bukan santri yang baik gitu. Jadi justru kemudian saya mendakwa diri saya itu bukan santri yang baik karena ingatan saya tentang Tuhan itu seperti itu gitu ya. Sehingga ini terjadi SMP ya Mbak ya? Kira-kira itulah 14-15 usia itulah gitu ya. Jadi akhirnya saya memendam itu sambil terus mencoba untuk menjadi santri yang baik gitu ya, tidak menanyakan, tapi karena itu ada di pikiran terus, maka saya mengatakan begini. Oke, saya akan simpan ini nanti mungkin di perguruan tinggi ya, di IAIN atau di UIN nanti saya mendapatkan jawabannya gitu. Bayangkan saya memendam itu. Nggak ketemu juga, ketika di UIN nggak ketemu juga. Saya berdiskusi dengan teman-teman, ada yang mengatakan itu adalah ismul gharib ya, artinya itu adalah satu isim istilah benda yang gharib maka kemudian diberikan mu'annas. Saya mengatakan, lah kenapa yang gharib itu harus mu'annas? Kenapa nggak mudzakkar gitu? Jadi ada pertanyaan yang tidak selesai gitu. Nah, kemudian saya sekolah ke Australia waktu itu. Dan saya mengambil satu teori yang memang agak ekstrim ya. Dari Fakultas Syariah saya mengambil social theory. Purely social theory. Oke, sorry. Jadi ketika di UIN Jogja, Mbak kuliah apa tadi? Saya di Fakultas Syariah. Fakultas Syariah ya, hukum Islam ya. Kemudian sekolah di Monash. Ya, teori di Monash ya. Ambil apa, Mbak?
Saya ambil sosial teori. Sosial teori. Nah, pada suatu saat saya itu kuliah tentang apa yang disebut dengan the ideology of cultural inequality. Saya ketemunya justru di situ. Kita bicara tentang masalah the ideology of language gitu. Saya baru menemukan di situ gitu bahwa bahasa itu mengandung anggitan, bahasa mengandung ideologi gitu ya. Dan itu saya ketemunya di situ gitu bahwa ternyata ada mungkin tata bahasa yang sangat ideologis di situ ya, yang harus menempatkan misalnya bulan itu laki-laki, matahari itu perempuan gitu ya, nisbahnya asosiasi kebahasaannya. Nah disitulah kemudian saya melihat bahwa Tuhan itu harus diekspresikan ya, harus diekspresikan satu bahasa, dan bahasa Arab tentu lebih duluan ya, artinya sebuah fakta. Kalau masalah Islam itu ada di Lauh Mahfudz, tentu saja lebih duluan ya di dalam keyakinan orang Islam. Tetapi ketika kemudian itu masuk di dalam bahasa Rasulullah, maka di situ sebetulnya bahasa Arab sudah terbentuk gitu. Jadi terbentuknya bahasa itulah yang kemudian mengekspresikan Tuhan. Nah disitulah kemudian saya putus sedikit nih. Itu kan artinya adalah kenapa dalam Qul huwallahu ahad itu maskulin, itu karena bahasa Arabnya memang maskulin ya. Kira-kira begitu kan? Bahasa Arabnya menisbahkan ya, mengasosiasikan gitu. Bukan berarti Tuhan itu laki-laki, dan disitulah saya mengenal konsep apa yang disebut dengan oposisi biner dalam bahasa. Jadi dan disitulah saya bilang sama teman-teman di pengajian waktu itu, saya mau masuk Islam lagi. Loh, maksudnya kenapa? Karena saya menemukan Tuhan gitu. Saya menemukan jawaban tentang Tuhan di negara yang tidak Islam ya. Dan itu sudah saya cari selama 29 tahun gitu. Jadi saya waktu itu berapa ya, kira-kira ada 13 orang beberapa, saya mengatakan saya mau masuk Islam lagi nih, tolong ya disaksikan gitu. Kenapa? Karena saya menemukan Tuhan hari ini, saya mengatakan gitu. Jadi Mbak bisa dibilang selama 29 tahun itu, dari usia 14 sampai akhirnya master itu, ya artinya kuliah master itu, bisa dibilang walaupun dalam KTP-nya tetap disebut Islam dan kuliahnya di UIN, sebetulnya ada semacam apa ya, keraguan atau apa? Saya melihat itu sebagai sebuah Islam yang saya warisi ya. Tetapi ketika saya menemukan itu kira-kira tahun 1991 ya, saya baru menemukan bahwa memang saya mencari Islam, dan saya cukup merasa lega juga bahwa Islam memberikan ruang juga untuk umatnya itu untuk mencari gitu. Sehingga saya mengatakan saya menemukan Tuhan itu di Australia gitu. Monash. Di Monash. Ini menarik ini. Menemukan Tuhan di Monash. Oke. Tuhan di Monash. Oke. Terus kembali ke soal gender tadi gimana akhirnya? Itu kan menjadi bagian dari kajian gender ya gitu. Jadi memang kajian gender itu betul-betul menjadi fondasi bagi saya untuk berislam gitu. Dan itulah sebetulnya saya dapat mengatakan bahwa kalaupun di dalam khazanah Islam itu ada hal-hal yang seolah-olah itu bersifat misoginis, itu bukan Islamnya. Karena bagaimana Islam itu diekspresikan di dalam budaya. Dan setiap budaya itu mempunyai zamannya dan anak zamannya, dan kita adalah anak zaman itu gitu. Ketika dan kemudian pulang ke Indonesia, boleh kita ya. Ketika pulang ke Indonesia, kemudian Mbak kuliah lagi di S3-nya gender lagi ya? Saya di sosiologi sebetulnya, Mas. Oh, sosiologi. Ya. Tapi konsentrasi di gender atau tidak? Iya. Disertasinya juga ya? Ya, tapi memang saya kemudian saya tetap menfokuskan itu di situ karena memang passion saya ada di situ ya, dan saya
sudah berjanji ya bahwa saya tidak hanya akan menjadi seorang intelektual, tapi saya juga menjadi aktivis yang advokasi tentang Islam pada zamannya gitu, pada zaman yang sekarang ini gitu ya. Nah, ini kontroversi yang kedua nih Mas. Yes, silakan. Kontroversi yang kedua, waktu itu saya belajar tentang ilmu sosial ya, dan saya ingin sebetulnya melihat apakah iya ya bahwa pendisiplinan kita dalam hidup itu hanya semata-mata karena rezim politik. Saya mempunyai tesis gitu bahwa rezim itu tidak hanya politik, tapi ada rezim sosial ya. Beberapa orang sebetulnya sudah, beberapa tokoh ya seperti Foucault ya, kemudian juga saya kira banyak ya yang sudah bicara tentang rezim sosial ini gitu. Maka saya merekonstruksi sebuah teori tentang rezim sosial di Indonesia, dan waktu itu karena memang selama ini saya menggeluti tentang isu gender, maka objeknya adalah gender. Cuma pada waktu itu ketika saya merancang secara teoritis, institusionalisasinya seperti apa kan gitu ya. Maka saya menghadap ke sekretaris waktu itu, Pak Haidar masih sekretaris umum ya. Ini Muhammadiyah maksudnya? Muhammadiyah, ya. Saya sampaikan kepada beliau, saya izin, Mas, saya akan melakukan penelitian tentang Muhammadiyah, tetapi mungkin tidak lazim gitu. Karena saya akan membahas tentang rezim gitu. Karena Mas Haidar juga orang sosiologi ya, jadi beliau sangat paham itu. Lantas ya monggo Mbak, saya kira kalau itu sebuah studi ilmiah, apa salahnya gitu. Dan saya sangat berterima kasih karena Mas Haidar pada waktu itu memberikan keleluasaan sebetulnya bagi saya untuk menginterpretasi konstruk dari rezim sosial gitu ya, yang itu ada di Muhammadiyah. Sehingga kemudian bukunya itu dan juga judul disertasi saya itu adalah Rezim Gender Muhammadiyah. Rezim gender ya? Ya, orang marah semua Mas, itu orang Muhammadiyah banyak yang marah gitu. Kenapa, Mbak? Kenapa? Karena kan asumsi kita tentang rezim itu kan buruk ya. Asumsi kita tentang rezim itu buruk, misalnya seperti Orde Lama, Orde Baru gitu. Nah, oleh sebab itu saya mempunyai kewajiban juga untuk menjelaskan gitu bahwa rezim itu istilah rezim ya. Rezim. Tetapi itu juga menjadi satu studi yang betul-betul saya nikmati ya. Saya betul-betul nikmati merekonstruksi rezim gender di Muhammadiyah itu, bagaimana sebetulnya begitu banyak hal-hal yang tidak dicatat oleh sejarah ya, bagaimana Muhammadiyah membentuk sebuah organisasi yang ada di masyarakat urban gitu ya, dan gender itu tidak pernah dipikirkan bahwa gender itu adalah the backbone of the organization gitu. Oke. Nah itu masih sampai pada satu sisi saya membandingkan antara Kauman di Jogja dengan Lawean ya. Menarik sekali itu ya, karena di Lawean itu muncul apa yang disebut dengan Mbok Mase ya, seorang saudagar perempuan yang luar biasa powerful-nya itu, dan Mbok Mase ini menguasai secara ekonomi gitu. Dan Mbok Mase ini menjadi semacam main agents ya di masyarakat itu. Karena bagaimanapun ini kan di dalam masyarakat pedagang ya, maka ekonomi menjadi sangat penting. Dan suaminya disebut Mas Nganten gitu. Jadi mereka punya nama berbeda gitu. Tetapi secara divergent mereka kemudian bisa sama-sama mendapatkan pengakuan sosial. Nah, di Kauman itu karena itu bagian dari Keraton Jogja ya. Jadi ini kan sebuah tradisi priayi gitu ya, yang fokusnya itu ada di keraton gitu, dan keraton adalah satu representasi dari satu budaya ya, dari budaya yang direpresentasikan oleh raja.
Sehingga kemudian disitulah peran gendernya itu menjadi konvergen gitu. Biasanya perempuan itu ikut suaminya, nama suami dan sebagainya. Tetapi saya melihat Kauman itu agak unik gitu ya, tidak purely pria yang perempuannya dipingin nggak boleh apa-apa gitu, tapi ada keleluasaan sosial gitu yang itu kemudian menjadi apa namanya habit ya di Muhammadiyah, habitus ya kalau bahasanya Bodhi itu habitus di Muhammadiyah. Jadi itu sangat menarik gitu melihat apa namanya melihat konstruk gender, sehingga kemudian saya menyimpulkan di Muhammadiyah itu ideologi gendernya itu adalah senior junior partnership gitu. Belum kesetaraan dalam arti equal partnership ya, tapi masih senior junior karena memang konstruk sosiologisnya seperti itu. Nah, ya. Silakan. Nah, saya masih penasaran nih, Bang, kenapa ya ada kayak gini ya gitu. Padahal senior junior partnership itu sudah cukup bagus ya, dalam arti mereka sudah sharing tentang apa namanya responsibility gender di ranah domestik, perempuan mempunyai hak untuk belajar, perempuan mempunyai hak untuk bekerja gitu. Apa yang membuat senior juniornya itu? Ternyata pada masalah imamah gitu. Apa itu? Imamah itu imam sholat. Oh. Malah Muhammadiyah sama dengan NU, sama dengan organisasi Islam yang lain ya di seluruh dunia, bahwa konsep imam sholat berjamaah secara publik itu pasti laki-laki gitu. Nah, disitulah saya kemudian mencoba untuk melihat seperti apa sih sebetulnya Muhammadiyah itu memahami tentang imam sholat gitu. Dan itu membuat saya sangat surprise ya, karena di Muhammadiyah itu untuk mengambil pandangan hukum itu atau dalam bahasa Arabnya itu manhaj, itu menggunakan Al-Quran, kedua sunnah yang maqbulah, sunnah yang tinggi lah gitu ininya. Karena hadis itu kan banyak kan ya ininya. Ya. Derajatnya itu ada yang mutafaq alaih itu yang tertinggi, kemudian ada yang sahih, ada yang hasan gitu, ada yang dhaif, ada yang mardud ya gitu, ada yang tertolak dan lain sebagainya. Nah, dari kajian-kajian yang ada, imam sholat itu sebetulnya prinsipnya itu adalah siapa yang pengetahuannya ya akroknya itu bagus, maka imam hukumnya itu kan ada laki-laki dan perempuan. Assalamualaikum itu kan laki-laki dan perempuan gitu, karena memang tata bahasanya begitu. Maka saya mengatakan ya mestinya kalau itu hukum ya laki-laki dan perempuan boleh jadi imam dong gitu. Nah, imam sholat. Nah, saya tanya kepada para pimpinan di Majelis Tarjih ya yang mengeluarkan hukum di Muhammadiyah. Kalau di Muhammadiyah itu menggunakan sunnah maqbulah saya katakan ya. Nah, padahal imam sholat di dalam Islam itu hadisnya dhaif. Jadi tidak masuk. Jadi yang mengatakan hadis yang mengatakan bahwa imam sholat itu harus pria itu lemah. Lemah, dhaif itu. Okay. Yang itu tidak digunakan oleh Muhammadiyah gitu loh. Oke. Itu seharusnya tidak digunakan Muhammadiyah kan? Harusnya tidak digunakan Muhammadiyah. Tapi makanya, digunakan. Tapi digunakan. Waktu itu di seminar Nasional Majelis Tarjih tahun 2010 ketika Muhammadiyah akan melintasi zaman itu. Contohnya Muhammadiyah melintasi zaman. Saya tanyakan itu dan diskusinya 4 jam itu, Bang. Nggak selesai. Saya dimari orang banyak. Apa coba pertanyaannya kayak seperti ini gitu. Saya bilang, saya sebagai peneliti boleh dong menanyakan apapun. Nah, sehingga kemudian di dalam seminar nasional itu diputuskan menggunakan hadis yang hasan, ya, hadis yang di bawahnya mutafaq alaih ini, di bawahnya sahih sebetulnya, tapi dia dalam kategori yang bisa diterima sebagai sahih. Itu ada Ummu Warokoh itu pernah diminta oleh Rasulullah untuk mengimami qabilahnya gitu, keluarga besarnya ya, qabilah itu. Nah, oleh sebab itu ya, kemudian diputuskan di Muhammadiyah itu boleh seorang perempuan itu mengimami di
keluarganya kalau akroknya itu lebih bagus dari suaminya. Itu saya masih Apanya lebih bagus? dari suaminya. Bacaannya atau? Bacaannya lebih bagus, Oke. pengetahuan namanya lebih bagus. Hmm. Saya masih protes loh, kalau sama-sama bagus gimana? Boleh nggak gantian? Ya. Dan Nah, itu saya betul-betul dimarahin orang banyak oke, gitu. oke. Coba saya hanya ingin mengklarifikasi. Jadi dalam Muhammadiyah sekarang ini ada pengakuan bahwa imam sholat tuh boleh perempuan kalau pengetahuannya lebih bagus atau sama bagus, kira-kira gitu. Di dalam rumah. Di dalam rumah saja. Kalau di luar rumah belum boleh. Mereka Muhammadiyah belum menyampaikan, dan itu masih keputusan seminar, Bang. Belum menjadi keputusan majelis tarjih gitu ya, karena masih ada beberapa wilayah itu yang belum bisa menerima. Tapi kalau Anda sendiri, ya, kalau Anda sendiri menganggap bahwa pertama itu seharusnya boleh karena yang mengatakan nggak boleh itu lemah hadisnya. Kedua, boleh nggak di luar rumah itu juga dilakukan? Kalau melihat hadis yang Hasan dan Sahih li Ghairi itu sebetulnya boleh gitu. Boleh seharusnya. Boleh ya, boleh. Tetapi begini, saya ketemu Aminah Wadud yang dia pernah menjadi imam sholat di New York. Yang kontroversial itu. Sangat kontroversial tahun 2005. Saya ketemu dia dan dia mengatakan sama dengan saya. Dia mengatakan, ini kamu jangan coba-coba menjadi imam sholat di Indonesia. It takes 200 years for America to accept gitu imam perempuan gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa sebetulnya hal-hal yang tadi saya sampaikan itu membutuhkan waktu, membutuhkan generasinya lah gitu. Generasinya. Dan saya selalu memberikan dua pilihan ya. Pilihan pertama adalah boleh dipahami seperti itu bahwa perempuan boleh menjadi imam sholat, atau kalaupun misalnya tidak diterima gitu ya, tapi jangan digunakan sebagai satu justifikasi untuk merendahkan perempuan. Gitu. Karena memang di dalam sejarah itu ada seorang perempuan yang mengimami sholat dengan jamaah laki-laki, dan itu banyak karena suku kabilah gitu ya. Cukup misalnya untuk masalah imamah itu kita itibak Rasulullah gitu, itibak para sahabat gitu, bahwa pada waktu itu yang menjadi imam adalah Rasulullah dan para sahabat gitu. Dan bukan berarti bahwa kalaupun perempuan tidak bisa mengimami sholat di ranah publik, itu kemudian menjadikan perempuan itu lebih rendah dari laki-laki. Ya, tahun 1995 itu saya membongkarin pemikiran itu, Bang, pada waktu itu. Mbak Ruhaini, saya ingin penjelasan dari Anda nih ya. Selama ini barangkali justru di mata umum, barangkali sebagian juga ada di kepala penonton Cokro ya. Apa yang Anda katakan sebagai sebetulnya Islam itu memang tidak membedakan antara pria dan perempuan, artinya dalam hal kesetaraan ya. Tapi kan selama ini yang ada di persepsi umum, persepsi publik, banyak orang adalah tentang, ya bukankah dalam Al-Quran sendiri ada banyak sekali ayat yang menunjukkan, mengindikasikan bahwa sebetulnya memang tidak setara. Contohnya saja misalnya soal poligami, ya, soal warisan yang laki-laki 2 kali dari perempuan, soal apa lagi? Kalau ada nggak? Saya nggak tahu nih, karena saya bukan ahli Islam. Ya, atau juga yang ini soal pemimpin tuh pria, misalnya kayak begitu-begitu, ya. Nah itu bagaimana kalau Anda menjelaskan itu? Ya, poligami ya. Ini yang menarik, Bang. Ada beberapa, ada poligami, ada warisan, ada. Saya ingin memulai dari poligami karena ini kontroversial di OKI pada waktu itu. Siap. Jadi satu hal yang sangat sulit ya ketika saya menjadi ketua komisi hak asasi manusia di Organisasi Kerjasama Islam di Jeddah, itu adalah ketika kita membahas tentang poligami. Apakah poligami itu bertentangan dengan HAM atau tidak gitu. Nah ini kan satu hal yang sulit ya, sulit untuk dinegosiasikan gitu. Dan saya sebagai seorang perempuan ya, mungkin lagi Bang,
Untuk ukuran Ya. Indonesia saya sangat mungil gitu, apalagi di Timur Tengah ya. Tapi saya sih merasa gede ya, saya merasa besar karena bagasi saya cukup besar yang disebut dengan Indonesia gitu. Maka pada waktu itu pada satu pleno saya menyampaikan di situ bahwa poligami itu bukan ajaran Islam. Ya agak retorik lah gitu, waktu itu saya bikin memang agak sedikit dramatis gitu ya, saya Ini di sampaikan. Kongres Oki ya? Ya. Saya membayangkan itu bersama orang-orang Timur Tengah dan Oh iya, ada dubes-dubes juga, ya. ada sekjen OKI juga waktu itu. Itu sidang HAM-nya OKI sih. Tapi waktu itu saya sudah tidak jadi ketua ya, karena kalau jadi ketua saya nggak punya kesempatan untuk ini. Jadi saya sampaikan begini, kalau kita melihat, kalau kita harus merumuskan apakah poligami itu bertentangan dengan Islam atau tidak, maka jawabannya itu tidak bisa iya dan tidak, saya gitu. Tapi kita harus menjelaskan posisi poligami ini di dalam Islam. Dan poligami itu bukan ajaran Islam. Saya diam sebentar gitu, orang rame kan gitu loh. Terus saya melanjutkan bahwa yang menjadi ajaran Islam itu adalah bagaimana memanusiawikan praktek poligami. Sebab poligami itu sudah ada sebelum Islam. Nah itu, saya menyitir ayat. Yang orang bingung pada waktu itu, saya menjelaskan ayat itu. Jadi fa'in haftum ala tuqsitu fil yatama fangkirum atau balakum gitulah ya. Dan saya jelaskan di situ bahwa ini ada syaratnya, ada ini adalah kata syarti, ini jawabu syarti. Kalau ini dipotong ini tidak bisa dibunyikan gitu ya. Nah itu itulah menurut saya, dan pada akhirnya Islam itu secara gradual ya itu menuju kepada monogami. Fa'ilan ta'dil wahidah kan gitu. Jadi ada kandungan ajaran Islam di situ untuk memanusiawikan praktek poligami sehingga nantinya akan terjadi pada satu masa tatanan sosial yang diterima itu adalah monogami. Dan itu bisa dibuktikan di zaman sekarang. Artinya kalaupun di dalam Al-Quran itu masih tertera ya, bagaimana, karena ini kan sebagai satu korpus tertutup ya. Tetapi sekarang poligami itu tidak menjadi pilihan umum kan, gitu. Nah inilah yang saya katakan mukjizatnya di situ gitu. Pada satu masa gitu ya, di zamannya maka poligami itu tidak menjadi sebuah norma sosial. Justru itu banyak dihindari. Nah itulah yang saya katakan di situ. Dan oleh sebab itu di dalam Al-Quran banyak hal yang terkait dengan masalah laki-laki dan perempuan itu sifatnya itu sangat prospektif ya, menuju kepada sesuatu yang memberikan nilai kemanusiaan yang jadi dengan kata lain Ruha ini maaf. Jadi adanya ayat mengenai poligami dalam Al-Quran itu dia bukan sebagai hukum tepatnya ya. Tidak, dia sebagai itu khobariyahnya begitu sih. Kalau kita lihat khobariyahnya, hanya masalahnya kan jadi begini nih. Al-Quran ini kan dimensinya banyak ya. Dia bisa menjadi sebuah Al-Quran ini menjadi tentu sumber nilai, sumber kepercayaan tentu ya. Tetapi kemudian kan dari Al-Quran, dari hadis itu kan ada tafsir, ada fikih ya, dan kemudian ada kanun, ya kan? Nah ini sebetulnya menjadi tantangan tersendiri gitu. Ketika misalnya Al-Quran itu ditafsirkan, pada saat mana sih sebetulnya tafsir itu dilakukan? Dan pasti di situ ada satu nilai budaya yang dominan ya di masa itu gitu. Jadi oleh itu Rasulullah juga mengatakan bahwa kamu itu lebih tahu urusan duniamu itu artinya ada disadar bahwa ada kesadaran-kesadaran budaya pada saat nanti Islam masuk di dalam budaya-budaya yang lain atau berkembang di dalam zaman-zaman yang terus gitu ya sampai nanti akhir zaman. Nah
itulah menurut saya kekritisan kita untuk melihat hal-hal yang ada di dalam Al-Quran, kemudian juga kita sandingkan dengan tafsirnya, kita sandingkan dengan fikihnya untuk memahami semangat zaman itu. Saya tidak pernah juga mengadvokasikan bahwa fikih itu salah ya. Saya mengatakan bahwa fikih, tafsir dan juga buku-buku khazanah klasik itu sebagai satu khazanah yang itu sesuai pada zamannya. Dan kita tetap harus melihat itu sebagai sebuah treasure ya di dalam Islam. Tetapi yang harus kita lihat adalah bagaimana ulama-ulama pada waktu itu memahami Al-Quran itu di dalam konteksnya gitu. Nah dengan demikian maka kita sekarang itu juga mempunyai kesempatan ya, dan kita mempunyai hak gitu untuk memahami Islam itu dengan semangat dan kesadaran kita saat ini. Nah oleh sebab itu penting, sangat penting kalau Bang Ade pernah mendengar KUPI, Kongres Ulama Perempuan Indonesia, itu adalah salah satu cara bagaimana kita menghadirkan perempuan ulama itu di masa ini. Karena apa? Karena sebetulnya dari sisi pengetahuan ya, dari sisi ilmu itu bisa dikatakan sekarang tidak ada bedanya gitu antara laki-laki dan perempuan. Tapi kan masih ada di dalam pandangan budaya itu bahwa ulama itu selalu laki-laki gitu. Maka Kongres Ulama Perempuan itu dilaksanakan untuk memberikan satu kesadaran kepada masyarakat bahwa perempuan pun bisa menjadi ulama. Gitu, Mas. Ketika Anda menyampaikan itu di Kongres OKI itu reaksinya bagaimana, Pak? Mbak, selesai Anda presentasi itu? Ya, termasuk ini ya, pada waktu itu ketua FIK Akademi ini ya, jadi Lajnah Fikihnya OKI mendekati saya. Semua orang bilang, kok Anda ngomong gitu di sini gitu, di Saudi gitu ya. Saya bilang, loh, saya mengatakan dimanapun, di Indonesia pun saya mengatakan, di Saudi juga saya akan mengatakan dimanapun, karena itu yang saya pahami gitu ya. Dan saya kira tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran, karena memang semangatnya itu adalah, ajaran Islam itu adalah memanusiawikan itu gitu. Nah, apakah kemudian ini akan menjadi sebuah realitas sosial, itu sangat bergantung bagaimana budaya setempat itu memahami dan meyakini gitu. Nah, saya katakan di Indonesia misalnya, pilihan keluarga Indonesia Muslim sekarang itu lebih banyak monogami gitu. Bahkan poligami itu seringkali sangat dihindari karena dampaknya lebih buruk ya kepada anak misalnya. Pada saat ada kesadaran dari anak gitu bahwa hak dia untuk mendapatkan perhatian yang sama antara ayah dan ibunya itu cukup tinggi gitu. Jadi waktu itu sih memang agak riuh sih, agak ya. Sampai saya dipanggil ke ini sekjen gitu. Sekjen OKI. Sekjen OKI mengatakan begini, Dr. Ruhaini, kalau misalnya kita diminta nih gitu, kita minta gitu ya, Komisi HAM ini untuk membuat satu tulisan lah gitu ya, menjelaskan bagaimana poligami itu tidak bertentangan dengan HAM, gimana? Maka saya mengatakan begini, saya mengatakan excellency, masalahnya itu bukan masalah pertentangan dan tidak, karena hak asasi manusia itu adalah sesuatu yang entail di dalam social relation gitu. Jadi semakin kompleks the social relation-nya, pasti isu HAM-nya lebih kompleks gitu. Jadi secara diplomatis saya menyampaikan begitu gitu. Mbak Ruhaini, Anda ini sedemikian progresif barangkali ya,
istilah yang tepat untuk menjelaskan cara Anda berpikir. Tapi Anda berada dalam sebuah organisasi Muhammadiyah yang selama ini justru dianggap belakangan ini tuh semakin tanda petik konservatif lah ya. Anda tuh Ya. mengalami masalah nggak sih di Muhammadiyah? Saya sih kalau saya sendiri ya, artinya saya berinteraksi dengan pimpinan Muhammadiyah, saya berinteraksi dengan pimpinan Aisyah gitu ya. Sebetulnya saya merasa tidak ya, Bang Ade. Saya nggak tahu kalau yang di belakangnya ya. Dan saya biasanya tidak terlalu peduli kalau yang di belakang. Oke, ya. Artinya Di saya belakang sih, tuh artinya apa? misalnya ada orang juga sih kadang-kadang bilang, Mbak ini begini-begini, oh iya toh gitu ya sudah nggak apa-apa. Kalau dia memang bermasalah ya nanti kalau misalnya menyampaikan ke saya jawab, kalau nggak langsung ke saya ya salah gitu. Ya. Karena Anda juga menduduki posisi tertentu kan di Muhammadiyah? Saya pernah menjadi anggota dari Majelis Tarjih ya, yang perempuan, dan itu sangat langka ya waktu itu. Pak Amin Abdullah dulu meminta kepada saya pada saat saya masih cukup kontroversial pada waktu itu ya. Bahkan salah satu majalah itu pernah menulis saya itu darahnya halal mengalir pada waktu itu ya. Karena memang waktu masalah gender pada waktu itu memang sangat kontroversial. Tapi saya kira sih sekarang sudah tidak ya, karena kita juga menemukan titik temu Bang Ade gitu. Mungkin pada waktu saya masih muda juga mungkin saya terlalu apa ya, berapi-api gitu ya, sana sini. Tapi makin berumur saya kira saya juga melakukan refleksi gitu ya, dan coba untuk menemukan titik temu hal-hal mana yang sebetulnya bisa diterima oleh masyarakat, bisa diterima oleh lingkungan Muhammadiyah. Jadi waktu di majelis tarjih pun juga saya sampaikan, misalnya seperti tadi, bahwa kalaupun misalnya kita belum bisa mengakui bahwa perempuan itu boleh menjadi imam sholat di ruang publik, tetapi setidaknya janganlah itu digunakan untuk merendahkan perempuan gitu, karena saya yakin percaya bahwa Allah tidak merendahkan perempuan gitu ya. Dan meskipun di dalam banyak event ya kontroversi itu tetap Bang Ade, misalnya kalau saya sedang seminar dengan seorang ustadz gitu ya, yang agak konservatif gitu. Misalnya dia mengatakan begini, ini laki-laki perempuan ini mau apa? Mau disamakan laki-laki sama laki-laki? Nggak bisa. Ibadahnya aja nggak sama kok gitu. Dalam satu bulan aja itu ada 7 kali 17 rakaat itu yang hilang untuk perempuan. Dari sisi sholatnya saja udah nggak beda gitu loh. Saya sih ini ya, saya sih santai aja gitu. Saya jawab, Pak Ustadz, mohon maaf ya Ustadz, kita ini sedang membicarakan Tuhan apa kita sedang membicarakan akuntan ya? Dan nggak apa-apa? Enggak, saya nggak apa, karena menurut keyakinan saya, Allah itu bukan akuntan. Allah bukan akuntan. Allah pasti mempunyai cara yang sangat bijak, melebihi apapun, karena Allah itu Maha Kuasa, untuk bisa memahami mengapa perempuan diberikan haid. Karena kalau tidak ada haid, tidak ada darah itu, Ustaz tidak lahir loh. Jadi sebetulnya kalau kita memahami dan menyampaikan itu dengan cara yang santai, sebetulnya lama-lama sebetulnya akan menjadi sebuah kesadaran, Bang Ade. Ya. Mbak, tapi saya ingin tanya ini ya. Jadi kita lihat dalam beberapa tahun terakhir atau 10-20 tahun terakhir di berbagai wilayah di Indonesia terjadi kecenderungan yang lebih ketat ya dalam hal perempuan terutama. Ya misalnya saja di beberapa daerah ada kewajiban jilbab misalnya. Kemarin itu ketika di Sumatera Barat Mas Menteri berusaha menerapkan aturan tidak boleh ada kewajiban, itu hak masing-masing orang, itu tetap terjadi kan. Kemudian apalagi kalau kita bicara di Aceh, tidak boleh naik motor mengangkang, atau sekarang di mana-mana ada misalnya gerakan seperti jangan
Perempuan itu bahkan tidak boleh memperdengarkan suara karena suara itu adalah aurat ya kalau nggak salah, atau rambut itu tidak boleh terlihat karena rambut itu akan membawa pria ke neraka dan seterusnya. Ini kan sesuatu yang baru kita alami sekarang ya, Mbak. Jadi bukan sesuatu yang datang dari dulu. Dulu kita nggak pernah merasakan ini. Nah, dalam pandangan Anda ini kayak kontradiktif kan, kayak Indonesia yang semakin tadi kalau pakai contoh-contoh Mbak Ruha ini justru semakin progresif, semakin bisa menerima. Tapi di sisi lain kita melihat contoh-contoh itu. Bagaimana Anda menjelaskan itu? Jadi kan sebetulnya ini kan ada satu tren ya, tren regresif di seluruh dunia. Memang ada paradoks ya. Dulu kita mengatakan bahwa kita ini saling curiga karena kita tidak saling tahu kan gitu ya. Tapi setelah kita mempunyai teknologi informasi yang canggih sehingga kemudian tidak ada lagi batas wilayah negara, tidak ada lagi batas budaya. Ini justru dunia ini mengalami regresi menjadi eksklusif ya. Ada backlash gitu. Kalau dulu dunia ini kan sebetulnya ada di dalam satu tatanan yang etno-religious sentrisme ya, sehingga kemudian eksklusif, kemudian di situ muncul sentimen terutama kepada yang berbeda ya, apapun yang berbeda, bisa etnis, bisa gender, bisa keyakinan agama gitu. Nah, ketika modernitas itu berlangsung di seluruh dunia, maka ada ruang-ruang yang terbuka ya. Misalnya ethno-religious sentrisme itu kemudian diganti dengan negara bangsa menjadi nation state ya, yang lebih plural, lebih heterogen, dan kemudian mampu untuk mentransformasi militansi dari sentimen ethno-religious itu menjadi etika publik ya. Dan kita menikmati betul itu pada abad ke-20 ya, sampai kemudian muncul rezim internasional tentang hak asasi manusia dan sebagainya. Itu sebagai sesuatu yang kita melihat itu sebagai satu puncak peradaban gitu. Dan kita bisa menerima perbedaan dan merayakan perbedaan itu. Tetapi backlash itu memang menjadi menakutkan, Bang Ade ya, bukan hanya di Indonesia, di Amerika juga gitu, di Eropa juga begitu ya. Dan ini yang pasti, dan ini memunculkan moral panic ya. Jadi keterbukaan ruang sekat-sekat ini memunculkan moral panic. Nah, ketika moral panic itu melanda, maka primordialisme itu muncul lagi gitu. Orang mencari sesuatu yang aman dan nyaman ya, secara psikologis, secara space ya. Inilah yang kemudian memunculkan kembali eksklusivitas itu. Jadi identitas menjadi sangat penting untuk mengisi sesuatu yang discontent itu, mengisi kehampaan itu. Nah, ketika moral panic itu muncul, maka sebetulnya yang paling terkena adalah mereka yang posisinya itu marginal. Satu, perempuan, dan yang kedua adalah minoritas agama. Intra bisa ekstra ya. Nah, itu kecenderungan itu memang sangat tidak menguntungkan bagi kita ya. Di Indonesia yang sebetulnya kita telah menikmati sebuah ruang publik yang aman ya dan nyaman gitu, bahkan Grand Sheikh Al Azhar Mahmud Shaltut itu sampai menyampaikan bahwa Indonesia itu adalah qit'atun minal jannah nukilat fil ard, sepotong surga yang diturunkan di dunia gitu. Ini kan luar biasa ya. Jadi teman-teman dari Timur Tengah kalau udah ke Indonesia pasti dia mengatakan, ini kamu harus jaga ini surga ini gitu. Jangan kau berikan ini kepada
kelompok-kelompok yang akan merusaknya gitu, karena mereka ini Islam nih, Indonesia itu Islam ya, sebetulnya Islam itu seperti Indonesia ketika perempuan itu bisa tersenyum gitu ya, mereka selalu mengatakan bahwa perempuan Indonesia itu cantik, charming, karena wajah perempuan Indonesia itu tersenyum gitu. Dengan misalnya di Timur Tengah ya, mereka itu dikungkung oleh banyak aturan sehingga mereka tidak bisa tersenyum gitu. Jadi ini satu hal yang sebenarnya harus kita rayakan. Nah, terkait dengan masalah aturan-aturan itu, mari kita lihat ya, di dalam sejarah Islam itu tidak pernah negara itu mengatur orang sholat, negara itu mengatur orang berpakaian, nggak pernah. Ada perbedaan, makanya ada yang disebut dengan ahwalus syahsiyah dan siasa kan. Nah, ahwalus syahsiyah itu kan memang sesuatu yang keperdataan itu memang itu milik komunitas, milik individu gitu. Sebetulnya mari kita lihat, mari kita kembalikan lagi di dalam sejarah Islam. Saya teringat sekali almarhum Ustadz Yunahar pun pernah setuju mengatakan bahwa memang bagaimana kita sholat dan bagaimana kita berpakaian itu bukan urusannya negara, itu adalah urusan individu. Mungkin komunitas iya Mas, misalnya komunitas pesantren gitu ya, pesantren maka menggunakan itu. Tapi itu komunitas bukan negara. Ya, oleh sebab itu saya selalu menyampaikan mestinya tidak diatur oleh pemerintah. Itu menjadi kesadaran individu dan itu sudah sangat bagus di Indonesia. Bahwa kerudung itu menjadi pilihan individu sehingga orang yang pakai kerudung itu juga secara konsisten ya menggunakannya, tidak seperti di negara lain karena itu diatur oleh negara. Jadi setelah pesawat take off hilang semua kan, tapi kita jadi itu harusnya menjadi sesuatu yang perlu dipertimbangkan gitu ya, intrinsik ya, sebuah kesadaran intrinsik itu lebih penting gitu. Nah, oleh sebab itu tidak ada sebetulnya tradisi di dalam pemerintahan Islam itu mengatur hal yang demikian. Saya tetap menghimbau bahwa penggunaan kerudung dan sebagainya itu menjadi kesadaran individu. Karena itu memang demikian. Ini adalah pertanggungjawaban antara Allah dengan kita. Ya. Nah, begitu. Ya. Mbak Ruwaini, jadi begini, Anda mengatakan bahwa ini adalah sebuah kecenderungan yang terjadi akibat tadi ya, globalisasi, orang menjadi semakin liberal, justru ada backlash-nya adalah orang justru semakin kembali primordial, eksklusif. Nah, untuk kasus Indonesia, Anda merasa bahwa Indonesia ini masih bisa kecenderungan ini adalah sesuatu yang masih bisa dikendalikan untuk dibalikan kembali nggak, Mbak? Jadi, atau apa yang harus dilakukan untuk mencegah si primordialisme atau eksklusivisme ini menjadi semakin menjauh, semakin menguat? Oke, satu hal yang ini adalah mukjizat juga ya dari Allah untuk Indonesia, konteks ini. Kita punya organisasi Islam yang modern. Yang tidak semua negara-negara Muslim atau negara Islam itu memiliki. Sehingga etno-religius sentrisme yang memunculkan sentimen dan memunculkan militansi itu menjadi sangat mudah sekali dipolitisasi. Di negara lain maksudnya? Iya, yang sekarang ini kan Afghanistan itu para mullah itu kan sebagai seorang pemimpin dari etno-religius yang karismatik. Kemudian channelingnya langsung kepada masalah politik. Indonesia tidak. Karena Indonesia itu kita punya organisasi modern seperti NU, Muhammadiyah. NU itu saya mengatakan organisasi modern karena NU itu tata kelolanya adalah tata kelola organisasi modern. Karena dipilih pemimpinnya dipilih sangat rasional gitu ya, tidak karismatik. Nah, inilah sebetulnya yang menfilter militansi sentrisme itu bertransformasi sedemikian rupa menyediakan nilai-nilai public virtue itu yang kemudian menjadi landasan dari nation state. Jadi inilah sesuatu yang betul-betul itu treasure ya, treasure untuk Indonesia itu
organisasi ini adalah benteng kita sebetulnya, karena proses primordialisme itu nanti menjadi lebih akut lagi dan akan menjadi sangat politis, ya. Itu pada saat itu cantelannya langsung kepada pemimpin-pemimpin karismatik itu. Nah, pemimpin karismatik Indonesia itu di channelingnya lewat NU dan lewat Muhammadiyah. Para kiai itu kemudian channelingnya di NU gitu ya. Sehingga ada filter-filter di situ di mana NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah, Nahdlatul Wathon, Matlaul Anwar itu tidak politis. Nah, ini satu hal yang kita harus dan inilah nantinya yang akan membendung kecenderungan populis itu. Jadi selama kita mampu membendung kecenderungan populis, karena populis itu basisnya kan charismatic leaders itu kan. Nah, ini selama organisasi-organisasi modern ini tetap dikelola secara rasional, bahwa ketua umumnya itu ya dipilih sesuai dengan kapabilitasnya gitu. Nah, itu kita masih punya harapan, Bang Ade. Kita masih punya harapan, dan oleh sebab itu ini adalah penyangganya. Penyangga dari apa yang sering kita katakan sebagai moderasi beragama itu ada di organisasi-organisasi modern ini. Di samping juga kita juga diselamatkan ya, karena Indonesia pada waktu itu memproklamirkan sebagai bangsa yang religius gitu, bangsa yang religius, sehingga sekularisasi yang kita lakukan itu adalah religious friendly secularization gitu, sehingga tidak menimbulkan benturan yang terlalu keras seperti yang terjadi di Afghanistan misalnya. Kebetulan saya menjadi bagian dari Afghan Indonesia Solidarity Network ya, jadi saya memahami betul dan saya membandingkan apa yang terjadi di Afghanistan dan di Indonesia, dan Masya Allah ya, saya merasa sangat bersyukur saya dilahirkan di Indonesia dengan luxury, dengan kenyamanan yang seperti ini, dan tentu kita ingin mewariskan kenyamanan dan keamanan kita beragama ini kepada anak cucu kita. Kita nggak dong nanti anak cucu kita kemudian menjadi tidak seleluasa kita, tidak senyaman kita. Nah, itu. Mbak, ini kita lihat keluar sebentar karena Anda sudah menyebut tentang Afghanistan ya. Kan at the very same time kita juga melihat contoh-contoh bagaimana negara-negara yang dulunya sangat, ya misalnya Afghanistan terutama sebelum perang inilah ya Soviet ya, apa invasi Soviet, atau juga Suriah gitu ya. Saya juga baca komentar Anda mengenai itu. Itu kan adalah contoh negara-negara Timur Tengah yang sebenarnya pluralisme lah, sangat toleran, sangat terbuka, dan hanya dalam beberapa tahun itu mengalami perubahan yang luar biasa ya. Apa yang terjadi di sana ringkas saja dibandingkan di sini. Tadi kan Anda menyebut di sini kita beruntung karena punya organisasi-organisasi modern seperti NU Muhammadiyah ya. Tapi apakah itu memang menurut Anda pertama tidak akan terjadi di Indonesia ya, apa yang terjadi di Afgan dan di Suriah? Kedua, apakah itu juga tidak akan terjadi di banyak negara Timur Tengah lainnya? Ya, karena buat kita juga harus concern tentang apa yang terjadi di sesama negara-negara Islam kan? Gimana Mbak Ruhaini menjelaskannya? Pengalaman saya 6 tahun ya, saya berkeliling di negara-negara Islam, utamanya di Timur Tengah. Memang tadi yang saya katakan memang kehadiran civil society yang mandiri, yang memang mempunyai civil supremacy itu memang Indonesia luar biasa, Bang Ade. Dan civil supremacy kita ini kan memang sangat kuat ya. Kita mempunyai dua kali proklamasi. Yang pertama proklamasi kebangsaan 28 Oktober 1928 itu kan sebetulnya sebuah civil supremacy kan, untuk membentuk nation. State-nya kan akhir setelah 17 Agustus 45. Nah, itulah menurut saya itu nanti mungkin harus ada satu bahasan sendiri ya gitu. Tapi itu bisa muncul di Indonesia seperti itu. Bahwa ketika state belum ada, nation itu sudah terbentuk gitu. Nah,
sehingga itu modalitas yang sangat besar sebetulnya, modalitas yang sangat besar bahwa kita mempunyai kalimatus sawa ya, apa istilahnya, kata bersama lah ya tentang bangsa ini gitu. Sekarang orang nggak bicara lagi tentang ethno-religious kita kan gitu. Udah kita sudah selesai dengan itu. Nah, negara-negara di Timur Tengah itu belum selesai karena itu tadi masih ada ethno-religious sentrismenya itu. Kalau ethno-religious mungkin di sana ethno-sectarian lah gitu. Ethno-sectarian sentimennya itu sangat tinggi gitu ya. Yang kedua, proses modernisasi di sana juga tidak seleluasa di Indonesia karena tetap memunculkan pemerintahan yang tidak demokratis. Jadi sebetulnya di situ kuncinya sehingga society itu tidak terbangun. Nah, ketika civil society tidak terbangun, maka benturan-benturan akan sangat kuat. Nah, Afghanistan misalnya ya, tahun 50 sampai 70 itu luar biasa sebetulnya. Saya melihat meskipun pada waktu itu dipimpin oleh seorang emir ya, tapi emir ini cukup moderat ya, memberikan pendidikan yang sama ya. Bahkan dalam satu penelitian dari Profesor Edi dari Seattle ya, saya bercerita dengan beliau, itu IAIN kita kurikulumnya itu Bang Ade itu dulu kita ada dari Afghanistan. Oh ya? Ya. Jadi IAIN Indonesia itu belajarnya ke Afghanistan. Nah, jadi ketika kita akan membuat Institut Agama Islam, Kementerian Agama itu mengirim delegasi ke beberapa negara Islam, ke Saudi, Mesir, Jordan, Maroko, Pakistan, kemudian Afghanistan, tahun 60-an lah. Nah, dari itu kemudian didiskusikan gitu ya. Maka kurikulum yang lebih pas untuk Indonesia itu yang dari Afghanistan. Oke. Karena apanya, Mbak? Nah, karena proses integrasi keilmuannya dengan ilmu-ilmu modern itu jauh lebih smooth. Oh my. Itu. Luar biasa ya. Afghanistan. Ya. Nah, tapi karena Afghanistan ini tidak pernah atau belum pernah lah ya, saya kira masih punya harapan. Belum pernah sebetulnya memiliki kesempatan untuk mendeklarasikan sebagai suatu bangsa yang mereka bisa terima masing-masing itu. Seperti dulu ada Jong Ambon, ada Jong Jav, Jong Sumatera, kemudian mengatakan satu bangsa Indonesia, bahasa. Nah, ini tidak terjadi. Jadi meskipun mereka hanya 7 etnik itu ethno-religiousnya masih sangat tinggi. Tidak terbangun civil society, mungkin juga pada waktu proses modernisasi tidak semuanya segmen dari masyarakat itu sudah mendapatkan akses sehingga ada social gaps itu kemudian dengan mudah sekali politisasi ya. Kita sebetulnya punya pengalaman juga kan waktu komunisme itu. Tetapi sekali lagi kita punya NU Muhammadiyah ya dan Muhammadiyah dan yang lain, dan yang kedua adalah kesadaran kebangsaan kita tinggi sekali sehingga tidak kemudian itu jatuh ke tangan orang Jawa saja yang besar misalnya ngambil alih gitu. Nah, yang terjadi di Afghanistan itu ya, pengambil alihan itu tidak semata-mata terkait dengan masalah ideologi politik loh, tetapi masalah etnosentrisme ini antara aliansi utara misalnya yang itu ada Uzbek, ada Tajik dan sebagainya itu dengan Pashtun di sebelah selatan. Nah, itulah sebetulnya yang kemudian di dalam Afghan Indonesia Solidarity Network itu kita menyampaikan kepada mereka bagaimana Indonesia dulu berproses untuk menyepakati sebuah konsep tentang kebangsaan ini. Ada Pancasila yang mengikat kita semuanya dan kemudian ada organisasi-organisasi modern dan itu berhasil loh sebetulnya karena Afghanistan itu muncul Nahdlatul Ulama Afghanistan yang betul-betul diinisiasi oleh mereka, bukan cabangnya dari Indonesia. Nah, tapi itu bukan yang Taliban ya?
Bukan, Ya. bukan yang Taliban memang, tetapi waktu ke Indonesia itu yang Taliban juga ikut ke Indonesia, ya. Ikut ke Indonesia, saya memfasilitasi diskusi 2 hari pada waktu itu di Jakarta, tapi sebelum itu mereka juga diajak oleh Kementerian Luar Negeri ke Aceh untuk melihat bagaimana resolusi konflik ya yang dilakukan di Aceh gitu. Jadi sebetulnya kita berharap pada waktu itu Afghan Indonesia Network ini akan dapat menjadi lesson learn untuk teman-teman kita di Afghanistan segera memunculkan civil society yang mandiri gitu ya, sehingga itu akan menjadi benteng sebetulnya ketika kontestasi politis yang ekstrim, bisa ekstrim ke kiri bisa ke kanan itu kemudian mengambil kesemuanya gitu. Jadi tidak di wasatiyatnya. Kebangsaan kita ini kan di tengah kan itu. Moderasi kita kan bukan hanya moderasi beragama, toh ada moderasi kita beretnis, moderasi kita berekonomi, moderasi kita berbudaya. Nah, ini satu hal yang menjadi PR sebetulnya untuk masyarakat Muslim yang lain ya. Yang di masa yang akan datang, jika ini tidak diciptakan, maka itu akan terus jatuh di dalam kontestasi konflik yang ekstrim gitu di sisi atau di sini. Anda berharap pada siapa, Mbak? Ya, untuk kalau di level internasional ini Oki atau siapa yang bisa membawa ini ke arah yang lebih tidak konfrontatif semacam itu, di mana orang tidak lagi punya religio, etnik, sentris dan seterusnya itu? Saya berharap Indonesia. Waktu saya akses presiden, saya sampaikan kepada Bapak Presiden gitu bahwa kita mempunyai segalanya, dan Bapak Presiden sendiri menyampaikan pada waktu itu bahwa beliau selalu didorong oleh pemimpin-pemimpin dunia ya untuk mengambil strong leadership ya di dalam mengadvokasikan Islam yang moderat gitu ya, berislam yang moderat gitu, dan ini harus menjadi bagian dari diplomasi Indonesia. Kalaupun kita harus membangun aliansi itu, sebetulnya kita masih punya harapan dengan Turki misalnya ya, dan Malaysia sebetulnya bisa juga gunakan itu untuk memperkuat OKI, karena bagaimanapun OKI sendiri, Bang Ade, ini harus tetap kita rawat ya, karena juga kontestasi etnosektariannya juga seringkali terasa. Nah, bagaimana memahami Sunni dan sebagainya itu kan masih menjadi PR. Bagaimana Syiah dan Sunni ini harus ditempatkan sebagai satu posisi yang sebetulnya setara ya. Kita serahkan saja mana yang betul dan yang salah itu kepada Allah gitu. Tetapi setidaknya Islamnya itu mesti dibangun dari situ. Dan OKI seharusnya nafasnya di situ. Meskipun 6 tahun saya ada di sana, selalu saja kita harus membuat effort gitu ya untuk mengingat terus-menerus bahwa OKI harus menjadi champions di dalam menengahi kontestasi etnosektarian itu. Saya berharap masih di OKI sekarang. Nah. Sudah tidak. Saya terakhir 2018 ya. Dan sayang sekali sih belum ada lagi penggantinya ya sampai saat ini dari Indonesia. Dulu itu Mbak Fitna ini bahkan menjadi ketua Komisi HAM ya? Ya, saya menjadi ketuanya. Secara aklamasi saya terpilih. Tapi saya kira bukan karena Rohaini lah ya, yang mungil ini gitu, tapi karena Indonesia yang besar menjadi bagasi saya yang membuat saya terpilih gitu. Dan Anda terlalu rendah hati ini kayaknya. Maksud saya adalah bahwa apa yang kita miliki itu kita harus bangga gitu loh, Bang Ade. Karena teman-teman di negara-negara OKI yang 58 negara, kalau kita sedang bicara tentang hak asasi manusia, kalau kita bicara tentang gender,
itu mereka berpaling ke Indonesia gitu. Nah, kita Luar menjadi, biasa. of course we have the homework ya, tentu. Tetapi to some extent kita itu menjadi reference. Nah, kalau kita menjadi reference, maka tanggung jawab kita adalah menjaga ini. Sehingga ketika ini kita menjadi reference itu, ini akan menjadi model. Nah ini kan satu pengakuan yang luar biasa, tetapi tidak mudah menjadinya. Nah oleh sebab itu, mari kita bersama-sama ya untuk melihat keislaman keindonesiaan itu otentik gitu loh. Islam Indonesia itu otentik as Saudi Arabia, as authentic as Mesir, as authentic as Turki gitu. Kita harus bangga itu gitu. Itu otentisitas itu di sini ada gitu. Karena apa? Karena Islam itu rahmatan lil alamin gitu. Bukan hanya rahmatan lil arabiyin kan? Artinya dari situ kita otentik gitu. Kenapa kita tidak melihat itu sebagai sebuah ownership kita dan kemudian kita menyampaikan ke dunia, karena Grand Sheikh Mahmud Shaltut aja sudah mengatakan kita ini sepotong surga yang kan coba. Makanya kita harus menjaga itu. Luar biasa. Ini memang ironis ya, sementara Anda mengatakan kita otentik, justru kita akan bangga dengan keislaman kita, sementara ada kelompok-kelompok yang ingin menjadi ke Arab-Araban kali ya, ke Timur Tengahan. Tapi sekarang makin berubah ya. Sekarang kan perempuan sudah boleh menyetir. Ya, di mana di sana? Di Saudi ya? Boleh nonton bioskop. Oke, ya. Sedih ya, Mbak ya. After all this, baru sekarang itu bisa dicapai. Ya, dan saya sebetulnya in some point ya, mungkin dalam yang kecil itu saya pernah menentang hal-hal itu di Saudi loh. Pernah saya datang sendirian kan. Dia tanya sama saya, mahramnya mana katanya gitu. Waktu itu yang menjemput saya dari kedutaan belum datang. Ya saya bilang, saya ketua komisi asasi manusia, mahram saya ini apa namanya surat ini gitu ya. Dia bingung juga kan. Dia juga apa namanya, saya pakai bahasa Inggris, saya sengaja pakai bahasa Inggris, saya mengatakan I'm the chairperson of this, dan saya kepemimpinan saya itu meliputi 58 negara gitu kan. Jadi saya dibolehkan, mungkin ya pusing aja ya. Dan kemudian saya pernah di Sekjen OKI untuk makan siang di satu restoran di Arab. Itu kan restorannya kan rijal dan ahl gitu ya, ada untuk laki-laki dan untuk keluarga gitu. Kalau yang rijal memang benar-benar nggak boleh perempuan. Nah, waktu itu karena saya sendirian kan nggak mungkin saya makan sendirian itu terus rombongan dan mau makan sendiri nggak mungkin. Jadi sekjen itu bilang sama yang punya restoran, dia mengatakan begini, walaupun ini perempuan dan kecil lagi ya, tapi dia rujuliahnya itu kuat sekali gitu, rujuliah gitu. Apa itu rujuliah? Rujuliah itu ke laki-lakian ya, ke maskulinitas. Kemaskulinitasnya itu tinggi banget karena dia itu memimpin kita katanya gitu. Jadi rujuliahnya itu lebih kuat dari saya, itu dipimpin sama dia. Jadi dia itu rujuliah katanya. Jadi dia boleh dibolehkan aja masuk ke sini. Jadi saya mungkin satu-satunya perempuan yang pernah gitu ya, baru kali ini perempuan itu masuk di dalam rijal itu. Di yang rijal itu semua laki-laki yang ada di space itu tuh melihat ke saya semua itu. Kata Sekjen OKI, nggak usah takut, apa namanya, itu pemimpin kita gitu, nggak apa-apa gitu. Iya, ngomong-ngomong Mbak Roha, ini betul pernah ada kasus soal di Majelis Tarjih ya, Majelis Tarjih, soal Anda protes karena ada perempuan yang tidak bisa menjadi anggota karena urusan pakaian, betul nggak itu? Itu pernah ya, pernah ada satu statement gitu, apa namanya, statement saya sih waktu itu hanya menyampaikan, masa iya sih karena masalah pakaian gitu ya, dan kalau misalnya itu dipakai di rumahnya sendiri kenapa tidak gitu.
Tapi akhirnya terpilih juga gitu waktu. Oke. Ya, ada yang nyeletuk sebetulnya itu ada di Oh. rumahnya itu pakai daster lah. Kalau dia di rumahnya kan itu ya aromnya kan itu memang lingkungannya di situ gitu ya. Jadi saya kira sih waktu itu seloroh saja Bang Ade gitu. Saya itu menjadi sesuatu yang viral ya, tetapi memang saya menanggapi itu bahwa seharusnya itu tidak menjadi pertimbangan karena pertimbangan itu kapasitasnya. Saya waktu itu sudah tidak di majelis taksi karena saya di majelis dikti Muhammadiyah dan juga di AIS. Iya. Oke. Kalau sekarang kesibukan utama di KSP ya? Ya, saya di kantor staf presiden. Oke. Mbak Ruhaini, ini luar biasa. Terima kasih sekali kita sudah mendapat kesempatan untuk bicara dengan seorang mantan ketua Komisi HAM dari OKI. Walaupun tadi Mbak Ruhaini bilang bahwa itu bukan karena Mbak, tapi karena Indonesia. Tapi beliau juga selamat sudah menjadi profesor. Selamat sudah menjadi dengan buku-bukunya tadi sebelum saya sempat sebut. Mudah-mudahan apa yang Anda perjuangkan terus akan bisa membawa hasil yang bermanfaat bukan cuma buat umat Islam tapi Indonesia dan juga bangsa atau umat Islam di dunia atau masyarakat seluruh dunia. Mbak, sehat terus ya, semangat terus. Kita dukung terus penonton, kita semua doakan Mbak Ruhaini ini untuk terus berkiprah di apa yang di bidang yang sudah dia perjuangkan. Terima kasih Bang Ade, terima kasih semua penonton Coklat TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.